perlindungan anak, ya gini kita baru ini ya untuk Zoom ya. Untuk hukum Iya, Bu. perlindungan anak ya. Oke ya. Jadi karena baru ini berarti pertemuan yang ketiga, ya kan. Sementara kan kita harus udah UTS gitu ya. Nah, jadi hari ini juga Ibu hanya bisa sekali Zoom. Kenapa? Karena jam 5, setengah 6 selesai. Nah, nanti Sabtu kita Ibu buat 3 kali Zoom. Ya, jadi insya Allah Sabtu nanti masuk kita Zoom ya Sabtu. Itu mungkin dimulai dari jam setengah 5 ya hari Sabtu ya atau jam 4 sore. Jadi jam 4 sampai setengah 6 kita kejar karena banyak sekali ketertinggalan kita untuk mengikuti ujian tengah semester. Hari ini Ibu nggak bisa 2 kali Zoom. Harusnya hari ini 2 kali Zoom, Sabtu nanti 2 kali Zoom. Tapi karena melihat waktu sudah terlalu sore, ya, jadi hari ini 1 kali Zoom, nanti Sabtu Ibu buat 3 kali, ya. Mungkin di hari Sabtu nanti kita masuk di jam 4, ya, jam 4 sampai setengah 6. Nah, nanti kalian kalau ada yang mau si kerja atau apa boleh di off kamera. Sama ibu nggak jadi masalah ya. Karena memang kalian kan kelas pekerja ya. Jadi kalau mau on kamera juga susah. Ya, tidak apa-apa off kamera seperti itu ya. Oke, jadi untuk hukum perlindungan anak sendiri, karena ini yang di awal, mungkin Ibu baru menjelaskan tentang dasar hukumnya dulu ya. Dasar hukum untuk Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, untuk Undang-Undang Perlindungan Anak itu, biasa banyak dipakai itu adalah Undang-Undang 35 tahun 2014, itu tentang hukum perlindungan anak. Kemudian, untuk hukum acaranya, kita nggak pakai KUHP lagi untuk hukum acara. Hukum acara untuk anak itu kita pakai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ya, jadi dua undang-undang itulah yang banyak sekali digunakan kalau kita mengkaji tentang hukum perlindungan anak dan perempuan. Kalau dia perempuan kan dia lebih kepada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ya. Nah, untuk KDRT itu ada undang-undangnya sendiri. Nah, untuk undang-undang perlindungan anak itu ada di dalam undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Yang pertama, Ibu akan kaji dulu tentang undang-undang hukum perlindungan anak. Ya, tulisan nanti. Hukum perlindungan anak sendiri itu ada terdiri dari beberapa pasal, ya. Pasal-pasal dalam hukum perlindungan anak itu pasti menjurus pada aturan-aturan yang melindungi anak. Misalnya anak sebagai korban, ya kan. Misalnya hak restitusi terhadap korban anak. Sama-sama ya, Nak. Sama-sama ya, Nak. Lagi si Umi ya. Hak restitusi terhadap korban anak, kemudian juga misalnya tentang bagaimana aturan-aturan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi pada anak seperti itu ya. Kemudian di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri juga diatur mengenai proses-proses bagaimana kan ada 2 tipe nih, anak sebagai korban atau anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan. Ya, jadi ada dua tipe dia. Apakah si anak ini sebagai korban atau si anak ini sebagai pelaku tindak pidana. Nah, kalau dia anak sebagai korban, dia lebih banyak pakai Undang-Undang 35 2014 tentang hukum perlindungan anak karena situ diatur terkait dengan bagaimana peraturan-peraturan terhadap anak sebagai korban. Apakah sebagai korban misalnya korban KDRT atau anak sebagai korban pelecehan seksual atau anak sebagai korban perkelahian, tawuran ya, apalagi sekarang anak-anak remaja ya lagi musim ini tawuran di mana-mana sampai mengakibatkan kematian, ya kan? Lagi fenomenal ini Ibu lihat di berita anak-anak sekolah ya SMP, SMA biasanya itu menjadi korban-korban tawuran dan lagi seperti tren ya tawuran di kalangan anak-anak sekolah. Nah, itu juga anak sebagai korban ya. Dia sebagai korban tawuran banyak juga yang berujung pada kematian ya.
Seperti yang baru-baru terjadi di Kota Medan, dia mati anak tersebut ditemukan di salah satu SPBU di Kota Medan. Nah, itu juga masuk ke dalam hukum perlindungan anak. Apa? Undang-Undang 35 2014. Nah, kemudian di dalam undang-undang tersebut juga masuk gitu terkait dengan bagaimana tindak pidana terhadap anak-anak yang menjadi korban. Ya, jadi kalau misalnya kalian angkat skripsi nanti tentang hukum perlindungan anak, pasti kalian pakainya aturan-aturan yang 35 2014. Ibu harap kalian download undang-undang tersebut dan dibaca apa-apa saja poin-poin penting di dalam pasal per pasal dari Undang-Undang Hukum Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Yang pasti secara garis besar, undang-undang tersebut berkaitan tentang perlindungan terhadap anak sebagai korban. Ya. Apakah anak nanti banyak tuh ya, anak korban trafficking, ya kan, anak korban KDRT. Nah, dia pakainya 35 2014 gitu. Bisa juga nanti masukkan sanksi-sanksi hukumnya berapa tahun saja itu bisa kalian baca. Jadi nggak perlu Ibu jabarkan pasal per pasal terkait dengan Undang-Undang 35 2014. Yang pasti kalian baca, ya. Karena dari dosen ini kan tidak bisa semua dia jelaskan, hanya garis-garis besar saja. Selebihnya kalian baca di Undang-Undang 35 2014. Nah, nanti kalau tidak paham, ya, tidak tahu terkait dengan Undang-Undang 35 2014 itu ada yang ditanyakan, baru kita diskusi di kelas. Itu sebenarnya gunanya diskusi dengan dosen, ya. Ya, jadi nggak bisa semua Ibu jelaskan pasal per pasal, cukup kalian baca, mana yang tidak paham nanti baru ditanyakan ke Ibu, gitu ya. Nah, kemudian untuk 35 2014 mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan ya dari undang-undang itu. Nah, masuk kita ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 11 2012 ini dia tentang lebih banyak terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Ya, anak yang berhadapan dengan hukum. Kenapa? Karena sistem peradilan pidana anak ini merupakan undang-undang yang mengatur tentang proses hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Ya, dulu kan pakai KUHP ya. Sebelum 11 2012 ini ada, kita masih pakai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk proses anak. Memang dalam KUHP itu, dalam persidangan dia case-nya anak itu dijelaskan itu tertutup. Sidangnya itu tertutup untuk anak-anak. Kemudian juga di dalam KUHP ya, masih pakai KUHP ini yang Ibu jabarkan ya. Di dalam KUHP juga para penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi itu nggak boleh pakai seragam atau atribut hukum, nggak boleh pakai jubah, ya, nggak boleh pakai toga, ya, nggak boleh pakai pakaian dinas polisi. Jadi kalau untuk sidang anak itu benar-benar pakai pakaian biasa, pakai pakaian bebas. Jadi hakimnya pakai kemeja aja, ya. Jaksa juga pakai kemeja saja, polisi juga ya pakai biasa, pakaian biasa gitu. Jadi dalam KUHP seperti itu gitu, ya. Nah, kemudian sidangnya juga tertutup untuk umum. Jadi kalau kita biasa lihat sidang-sidang orang dewasa itu terbuka untuk umum, untuk dia yang anak berhadapan dengan hukum atau anak sebagai pelaku, sidangnya itu dia tertutup. Jadi harus ditutup, ya. 17 tahun ke bawah itu ya untuk batasan pelaku anak. Jadi kalau usia dia 17 tahun, waktu dia ditangkap misalnya kan, dia tetap diproses secara hukumnya itu secara pidana anak gitu. Ya. Tapi kalau dia sudah 17 tahun ke atas, maka dia diproses secara orang dewasa. Ya, makanya memang identitas dari seorang terdakwa itu harus dilihat daripada usianya berapa tahun. Ya. Jadi waktu itu Ibu pernah ada melakukan proses penelitian, ada itu anak yang usianya itu 17 tahun. Ya. Masih 17 tahun dan dia ditangkap karena kasus pencurian sepeda motor kalau nggak salah, curanmor ya.
Nah, jadi 17 tahun dia tetap diproses secara hukum perlindungan anak. Tetap masih proses anak. Selnya dipisahkan dari orang dewasa, ya kan. Kemudian juga nanti proses-prosesnya juga tetap pakai bagaimana hukum terhadap pelaku yang dia itu adalah anak. Walaupun masih 17 tahun. Tapi kalau usianya nanti sudah lewat 17 tahun, maka misalnya dia ditangkap hari ini sudah tanggal 2 Desember misalnya. Sementara dia itu tanggal 1 Desember itu sudah 18 tahun. Ya, 1 Desember dia 18 tahun. Dia ditangkap di 2 Desember, maka dia diproses secara pidana umum. Kenapa? Karena usia dia sudah 18 tahun ketika dia dilakukan penangkapan. Tetapi kalau dia masih 17 tahun, ya, masih dia itu prosesnya menggunakan perlindungan anak. Gitu ya. Jadi beda. Memang dia untuk anak ini dia beda ya. Baik anak sebagai pelaku maupun terlebih anak sebagai korban tindak pidana. Oke ya, mungkin materi Ibu sedikit saja dulu ya di situ ya. Ibu bukalah sesi tanya jawab untuk satu penanya saja, silakan. Ada yang mau bertanya? Kita masih bahas dasar-dasar hukum dulu ya. Hukum perlindungan anak dan hukum mengajar. Hukum perlindungan anak dan juga dari hukum sistem peradilan pidana anaknya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi itu Ibu harap dibaca ya. Kedua, ya silakan. Itu kan minggu depan kita tatap muka, Bu. Kita tatap muka atau online, Bu? Oh ya, nanti Ibu kabari ya, tanggal 12 ya. Nanti Ibu kabari. Kalau misalnya bisa tatap muka, Ibu tatap muka. Kalau nggak bisa, ya kita online saja. Ya, atau kita ganti nanti di Januari. Ya. Nanti Ibu kabari di grup kita ya. Yang jelas Sabtu ini kita 3 kali Zoom ya untuk mata kuliah hukum perlindungan anak. Kita 3 kali Zoom mulai dari jam 4 sore untuk Sabtu nanti sampai jam setengah 6. Ya, karena kuota kita untuk ujian tengah semester belum mencukupi gitu. Nah, jadi Senin depan kita ujian tengah semester. Oke? Jadi Ibu harapkan di hari Sabtu nanti kalian semua hadir untuk mengikuti 3 kali Zoom yang akan Ibu sampaikan. Ya, seperti itu ya. Robi ya, untuk pertemuan tatap muka nanti akan Ibu kabari ya. Apakah Ibu bisa di tanggal 12 Desember ya, kalau Ibu nggak salah ya, minggu depan. Apakah bisa Ibu tatap muka atau kita ganti saja nanti di Januari, kan bisa kelas pengganti, ya kan? Oke? Iya, Bu, ya, Bu. Baik, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Tidak ada? Berarti berarti kita nggak ada UTS, Bu? UTS-nya Senin depan. Apakah Senin depan atau mungkin Sabtu aja Ibu buat UTS? Ya. Jadi kalau nggak Sabtu, Senin gitu. Iya, Bu. Ya, Bu, ya, Bu. Ya, Robi ya. Kalau misalnya Siap. tanggal 12 Ya, Bu, Ibu siap. bisa tatap muka, kita tatap muka. Tapi kalau nggak bisa, Ibu online kan kita untuk UTS gitu ya. Tapi kalau misalnya hari Sabtu, yang pasti untuk UTS Ya, Bu, itu ya, Bu. online ya. Untuk tanggal 12 apakah kita bisa masuk atau Ibu Ya, Bu. ganti di bulan Januari, nanti Ibu kabari di hari Minggunya ya. Kemungkinan nggak bisa Ibu Senin depan tanggal 12, kemungkinan ya. Karena banyak yang mau Ibu urus di hari Sabtu. Oh, Sabtu ya, banyak mau Ibu urus. Jadi kemungkinan mungkin untuk tatap muka kita alihkan nanti di bulan Januari saja. Ya, kabari ya nanti ya. Jadi Senin depan atau Sabtu nanti kita UTS. Ya, Bu. Yang pasti Ibu harapkan ya untuk kehadirannya hari Sabtu untuk 3 kali Zoom agar kita bisa ujian tengah semester karena kita udah terlambat sekali nih ya. Baru berapa kali pertemuan kita? 1, 2, baru 3 kali pertemuan.
Ya, jadi dia harus 6 atau 7. Makanya di Sabtu Ibu buat nanti 3 kali Zoom. Oke, Ibu akhirin ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Ya, jadi Ibu harapkan untuk Jelas, undang-undang Bu, jelas, Bu. perlindungan, ya undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan pidana anak di print dan dibaca. Ya, minggu depan Ibu masih bahas Sabtu ya, Sabtu masih bahas tentang undang-undang sistem peradilan pidana anak dan masih bahas juga nanti tentang mungkin tentang instrumen-instrumen hukum nasional dan internasional. Jadi kita di awal ini masih aturan-aturan hukum dulu ya. Instrumen hukum nasional dan internasional dari hukum perlindungan anak. Ibu akhirin ya perkuliahan kita, sampai jumpa di Sabtu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.